Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Puri Melanita dari kelas 224C01. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika kantor untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum perkantoran. Kata etika berasal dari kata Latin ethicus dan bahasa Yunani ethikos yang berarti kebiasaan. Jadi bisa kita simpulkan, etika adalah kebiasaan manusia terhadap perilaku, sikap, sopan santun, dan juga tata bergaul. Jadi bisa kita simpulkan, etika kantor adalah seperangkat norma yang mengatur sikap dan perilaku seseorang dalam bekerja dan di kantor. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang etika bergaul. Etika bergaul itu sangat penting di kantor, karena di kantor kita harus berinteraksi, berkomunikasi. Interaksi dan komunikasi akan berjalan sangat lancar jika kedua belah pihak saling menghargai dan menghormati. Adapun beberapa etika pergaulannya itu: 1. Bersikap sopan santun dan ramah. 2. Penuh perhatian terhadap orang lain atau disebut dengan empati. 3. Mampu menjaga perasaan orang lain. 4. Saling membantu jika rekan membutuhkan bantuan. 5. Mampu mengendalikan emosi. Maksud mampu mengendalikan emosi di sini adalah jadi kita tidak boleh emosi berlebihan atau harus menjaga emosi kita. Saya akan menjelaskan tentang etika berpakaian. Penampilan yang baik biasanya tercipta dari pakaian kita sehari-hari. Walaupun di dalam kantor banyak beberapa kantor yang mempunyai seragam masing-masing, tetapi kita juga harus menjaga citra diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain. Adapun beberapa etika berpakaian di kantor yang perlu kita perhatikan. Pertama, gunakan pakaian yang pas, tidak kesempitan dan tidak kelonggaran. Kedua, biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Bajunya dimasukin atau pakai kemeja, nggak boleh pakai kaos. Dan yang terakhir, jangan merubah model pakaian. Maksud jangan merubah model pakaian di sini, kalau misalnya kerah seperti ini terus digunting jadi model Sabrina, itu nggak boleh. Jadi kita harus lebih sopan sama pakaian kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika berbicara. Dalam berbicara harus menggunakan bahasa yang baik, jelas, dapat dimengerti, dan tidak sembarang berbicara. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan etika berbicara. Pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Kedua, pada saat berbicara harus terdengar jelas. Ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar, maksud saya. Jadi di sini kalau kita di kantor gak boleh ngomong lu gua, jadi harus saya kamu atau aku kamu, karena lebih sopan. Terus yang keempat, hindari menggunakan nada suara tinggi. Maksud nada suara tinggi ini kita nggak boleh teriak-teriak. Selanjutnya, aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Maksudnya gampang dimengerti itu jadi kalau kita mau bicara disusun dulu mau dibicarain apa biar nggak belibet-libet. Selanjutnya, belajar untuk bisa mengimbangi lawan bicara. Ke-8, berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Selanjutnya, ciptakan selang sedikit waktu rasa humor. Dan yang terakhir, menjadi pendengar yang baik. Saya sudah menjelaskan etika kantor, etika berbicara, etika berpakaian. Di sini juga kita harus mengetahui hal penting apa yang harus diperhatikan dalam etika di kantor. Pertama, sosialisasi. Bersosialisasi adalah bergaul dengan rekan sesama. Bergaul dengan rekan sesama di kantor itu sangat penting. Tapi kita harus hati-hati karena bukannya nambah teman, nanti malah takutnya menambah musuh di kantor. Kedua, berbicara dengan jelas. Berbicara dengan arah pembicaraan yang jelas. Tadi udah sempat saya jelasin di etika berbicara. Ketiga, hati-hati berkomentar. Banyak banget orang-orang yang ingin berkomentar, tapi kita juga harus hati-hati. Berkomentar itu berkomentar yang positif atau berkomentar yang negatif. Jadi kita harus berhati-hati dalam berkomentar. Keempat, kompromi. Dalam lingkungan kerja kita harus saling berkompromi dan bertoleransi sehingga bisa tercipta suasana kerja yang solid dan bekerja sama. Kelima, mempengaruhi orang lain. Maksud mempengaruhi orang lain di sini bukan mempengaruhi hal yang negatif ya, tapi mempengaruhi hal yang positif dengan cara maksud saya dengan cara bersikap ramah, menjadi pendengar setia, dan sering membuat orang merasa nyaman berada di dekat kita. Keenam, hadapi masalah. Hadapi masalah di sini kita harus hadapin masalah kita. Jadi kalau ada masalah bukannya dilupain atau ditinggalin, jadi kita harus dihadapi. Jadi masalah itu bukan buat bikin stres, jadi harusnya malah kita hadapi. Untuk yang ketujuh,
tidak mudah terpancing. Maksud tidak mudah terpancing di sini itu tidak termancing emosi atau provokasi orang jadi kita malah berantem atau apa. Yang ke-8, jangan takut perubahan. Maksud jangan takut perubahan. Jadi misalnya kita udah nyaman sama satu posisi kita di pekerjaan, terus kita mau naik jabatan. Terus takut kalau naik jabatan itu malah jadi aduh takut nih bebannya makin banyak. Itu malah nggak boleh kayak gitu. Takutnya malah jadi kita malah nggak berkembang, jadi stuck di situ-situ aja. Selanjutnya yang ke-9, yang terakhir, lepaskan ego. Maksud lepaskan ego di sini untuk menjadi tim yang baik. Sebagai karyawan harus bisa melepaskan ego sehingga dapat menjalani kerjasama dengan solid. Jadi sekian presentasi saya tentang etika di kantor, etika berpakaian, etika berbicara, dan hal penting apa yang harus kita perhatikan di etika kantor. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Tiara Melanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.